Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, tak lupa khatib mengajak jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan dengan sebenar-benarnya takwa sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Bagaimana kita bisa menjadikan diri kita ini sebenar takwa kepada Allah, sebenar-benarnya takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Cara kita bertakwa kepada Allah dengan benar adalah kita senantiasa taat kepadanya. Taat terhadap apa yang telah Allah perintahkan kepada kita, melaksanakan setiap apa yang Allah perintahkan, dan juga menjauhi apa yang Allah larang. Bentuk ketakwaan kita juga kepada Allah, ma'asyiral muslimin, hendaklah kita bersyukur atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dengan kita mensyukuri limpahan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, maka ini bagian dari ketakwaan kita juga. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin, jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang telah menciptakan kita. Tidak boleh kita lupa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun untuk diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya hanyalah Allah yang mengatur kita semua. Kesempitan kita, keletihan kita, lelah kita akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita bertakwa hanya kepadanya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, tak lupa juga untuk senantiasa bersalawat kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Beliau adalah suri tauladan kita semua. Apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau lakukan, dan setiap apa yang telah beliau tetapkan, kita wajib berpegang teguh di atasnya. Ini adalah sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Siapa yang berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berpegang teguh di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dialah orang-orang yang selamat, yang dijamin oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam di dalam hadis Muawiyah radhiyallahu taala an. Tatkala Nabi mengatakan kelompok orang-orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, kelompok Nasara akan terpecah menjadi 72 golongan, dan Nabi juga mengatakan kelompok umat ini terpecah menjadi 73 golongan.
semua masuk neraka kecuali cuma satu. Siapa? Ma ana alaihi wa ashabi. Mereka yang berpegang di atas jalanku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabatku, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka tamassaku bidinikum wa sunnati nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Berpeganglah teguh di atas agama ini dan juga sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyah yanhauna 'anil fasadi fil ardi." Mengapa umat-umat terdahulu, kata Allah, umat-umat sebelum kalian terdahulu, hanya sedikit di antara mereka menjadi ulu baqiyah, yang mana mereka memiliki keutamaan sehingga mereka yanhauna 'anil fasad, mereka mencegah kerusakan di muka bumi. Illa qalilan mimman anjayna minhum, dari mereka orang-orang terdahulu yang mana mereka berani mengatakan perbuatan baik, perbuatan buruk, memberikan nasihat, itu hanya sedikit. Illa qalila, kata Allah. Dan mereka juga yang sedikit orang-orang yang kami tolong, kata Allah, di antara mereka. Kemudian di ayat berikutnya Allah juga mengatakan, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Dan sungguh Rabbmu tidaklah akan memusnahkan suatu kaum dengan kezaliman, sedangkan di antara mereka ada orang-orang yang muslih. Ada orang-orang yang mana mereka senantiasa mengajak kebaikan, bukan menjadikan dirinya sebatas saleh, bukan, tapi muslih, mengajak kaum, mengajak umat, mengajak keluarga, mengajak sahabat, mengajak semua, merangkul semuanya untuk masuk surga bersama. Allah tidak akan mengadab satu kaum sekiranya di dalam kaum itu masih ada orang-orang yang muslih, orang-orang yang senantiasa memperhatikan kesolihan orang lain juga, tidak hanya memperhatikan kesolihan diri sendiri. Allah di sini tidak mengatakan hanya salih, tidak, tapi Allah katakan muslih, orang yang membenarkan, orang yang mengajarkan, orang yang mengajak amar ma'ruf nahi mungkar. Ini yang Allah katakan. Ma'asyiral muslimin, siapa di antara kita yang menginginkan azab Allah? Tentu tidak. Siapa di antara kita yang tidak takut akan ancaman Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada? Pasti kita takut semuanya, pasti kita khawatir semuanya. Maka ketika kekhawatiran kita ini ada, ma'asyiral muslimin, ajaklah keluarga kita minimal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajaklah saudara-saudara kita, ajaklah tetangga kita, saudara kita, kaum muslimin, sahabat kita, mereka semuanya untuk senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di akhir tahun ini, ma'asyiral muslimin, musim maksiat. Kenapa kita katakan musim maksiat? Karena kemaksiatan benar-benar nampak jelas di akhir tahun ini. Iftira 'ala Allahil kadzib, mendustakan atas nama Allah, mendustakan akan kedudukan Allah Subhanahu wa taala, nampak terang benderang jelas. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para rasul sebelumnya diutus untuk senantiasa mengajak umat untuk beribadah kepada Allah, beribadah kepada Allah. Dari zaman Nabi Nuh alaihissalam, rasul pertama yang diutus oleh Allah mengajak, memerintahkan untuk beribadah kepada Allah. Tapi akhir tahun ini jelas nyata kesyirikan
nampak di depan mata kita. Menduakan Allah Subhanahu wa taala, memberikan hak uluhiyah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dilakukan oleh orang-orang sebelum umat ini juga. Sebagaimana Allah mengabadikan di dalam Al-Qur'an, wa qalatil yahud, orang-orang Yahudi mereka mengatakan Uzair ibnullah. Mereka mengatakan Uzair adalah anak Allah. Orang-orang Yahudi. Orang-orang Nasara, apa yang mereka katakan? Isa ibnullah. Isa adalah anak Allah. Orang-orang musyrik, apa yang mereka katakan? Al-malaikah banatullah. Para malaikat adalah anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mereka katakan. Ini kedustaan yang nyata yang ada di hadapan kita semua. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Maryam, wa qalu ittakhadhar rahman walada. Mereka mengatakan, mereka meyakini, mereka beriman bahwasanya Allah mengambil seorang anak. Allah menjadikan seorang anak dari hambanya yang dia ciptakan. Wa qalu ittakhadhar rahman walada. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah datang dengan perkara yang besar. Ini adalah ucapan besar. Ketika engkau menyatakan Allah memiliki anak, ini adalah ucapan perkara yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takadus samawat yatafattarna minhu. Kata Allah, hampir saja langit ini murka dan langit ini terpecah sebab ucapan hal tersebut. Ucapan Allah memiliki anak, hampir saja langit murka, marah, dan dia terpecah langit ini. Wa tanshaqqul ardu, dan bumi terbelah. Wa takhirul jibalu hadda, dan hampir saja gunung itu menjadi runtuh. Oleh sebab apa? Iftira' 'ala Allahil kadzib. Oleh sebab seseorang mengatakan kedustaan untuk Allah Subhanahu wa taala. Anda'u lirrahmani walada. Mereka menyatakan bahwasanya Allah memiliki anak. Wa ma yanbaghi lirrahman an yattakhidha walada. Dan tidak mungkin untuk Allah, tidak pantas untuk Allah menjadikan seseorang sebagai anaknya, tidak mungkin. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Jelas ayat yang sering kita baca. Allah tidak beranak, tidak memiliki anak. In kullun man fis samawat wal ard illa atir rahmani abada. Semua yang ada di bumi dan di langit nanti kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi abad, seorang hamba, bukan seorang anak untuk Allah, bukan. Uzair yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi datang ke hadapan Allah sebagai hamba. Isa ibnu Maryam, dia yang dikatakan anak Allah oleh orang-orang Nasara, akan menghadap Ar-Rahman, akan menghadap Allah sebagai hamba. Begitu juga para malaikat, mereka adalah hamba-hamba Allah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, maka kedustaan ini harus kita sanggah. Jelas harus kita ingkari. Tidak boleh kita mengiyakan. Khawatir azab Allah datang untuk kita semua. Lihatlah Nabi Isa ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan idz qala Allah, tatkala Allah mengatakan kepada Isa, ya Isa ibn Maryam, wahai Isa ibnu Maryam, a anta qulta linnas, apakah kamu wahai Isa berkata kepada manusia, ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, jadikanlah aku dan ibuku
Dua ilah, dua sesembahan selain Allah. Apakah engkau mengatakan ini wahai Isa, kata Allah. Apa jawaban Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Ya Allah, tidak mungkin aku mengatakan hal ini karena hal ini bukan milikku, bukan hakku. Aku tidak berhak untuk mengatakan bahwasanya aku adalah sesembahan selainmu ya Allah. Wa in kuntu qultuhu. Nabi Isa mengatakan, sekiranya ya Allah aku mengatakannya, faqad alimta, sungguh engkau telah mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang berada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu ya Allah. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Kemudian Nabi Isa mengatakan, ma qultu lahum, aku tidak mengatakan kepada mereka ya Allah, illa ma amartani bi, kecuali atas apa yang telah engkau perintahkan kepadaku wahai Allah. Ani abudullaha rabbi wa rabbakum, yaitu sembahlah Rabbku dan Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim, dan aku akan menjadi saksi tatkala aku masih bersama mereka, aku masih hidup bersama mereka. Aku akan menjadi saksi ya Allah atas apa yang mereka lakukan. Falamma tawaffaitani, ketika engkau angkat aku ya Allah, kunta antar raqib alaihim, maka engkaulah yang mengawasi mereka. Karena Nabi Isa adalah hanya seorang nabi dan beliau adalah manusia biasa, bukan anak Allah. Hasanillah an yakuna lahu walad. Maha suci Allah untuk dirinya yang memiliki seorang anak. Tidak mungkin. Tidak mungkin Allah memiliki seorang anak. Maka ma'asyiral muslimin, di dalam ayat yang pertama yang kita sampaikan, kita harus khawatir, kita harus waspada. Di akhir tahun ini, Masya Allah, Allah mudah mengadab kita semua. Mudah untuk Allah membalikan bumi ini, mudah mewafatkan semua. Dengan goncangan tidak sampai 1 menit, hancur, musnah, lebur semuanya. Mudah untuk Allah. Kembalilah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Dan bertakwalah kepada Allah untuk diri kalian dan juga keluarga kalian. Ajak keluarga kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan akidah yang benar, akidah yang lurus. Pastikan mereka hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu maryam. Sungguh telah kufur orang-orang yang mengatakan bahwasanya Isa adalah ibnu Allah, anak Allah. Sesungguhnya Allah adalah Isa ibnu Maryam. Dan Allah juga mengatakan di dalam ayat lain, laqad kafara alladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh kufur orang-orang yang menyatakan bahwasanya Allah bagian 3 dari salah satu ilah, atau Allah bagian dari Trinitas. Wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Tidak ada ilah kecuali hanya yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan jelas di dalam surah Al-Ikhlas
Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa, Allah itu satu. Maka jadikanlah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sesembahan. Kesyirikan ma'asyiral muslimin ini berdampak buruk. Berdampak kepada apa yang kita lakukan, apa yang pernah kita lakukan. Ketika kita melakukan kesyirikan ma'asyiral muslimin, maka amal-amal saleh yang kita lakukan terdahulu akan terhapus, lebur, hilang semua. Ketika kita berbuat syirik ma'asyiral muslimin, menyekutukan Allah dalam peribadatannya, kita dijamin untuk masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penolong untuk kita semua kecuali Allah Subhanahu wa taala. Diharamkan bagi diri orang-orang yang menyekutukan Allah surganya. Tidak mungkin masuk ke dalam surga Allah. Khawatir, waspada, takut. Ini yang harus kita lakukan. Bahkan para al-anbiya war rusul, para nabi dan para rasul terdahulu, mereka memastikan anak keturunannya, apa yang akan kalian sembah sekiranya aku mati? Ditanya, apakah kalian ketika aku mati nanti masih beribadah kepada Allah? Dipastikan keluarga kita untuk beribadah kepada Allah. Perhatian para nabi dan rasul. Bahkan Nabiullah Ibrahim juga beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak terjerumus ke dalam kesyirikan. Padahal beliau adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi dan rasul. Tapi beliau khawatir untuk terjerumus ke dalam kesyirikan. Karena kesyirikan ma'asyiral muslimin itu seperti semut yang berwarna hitam, yang dia berada di atas batu yang berwarna hitam di kegelapan malam yang gulita. Tidak terlihat, tidak nampak. Kita harus khawatir. Makanya Allah mengatakan fala taj'alu lillahi andada. Janganlah kalian jadikan sekutu untuk Allah. Bertakwalah kepada Allah. Jadikanlah diri kita dan keluarga kita orang-orang yang mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, menjauhi perbuatan-perbuatan syirik yang dimurkai, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kita taufik untuk senantiasa menjadi orang-orang muslih, menjadi orang-orang yang memperbaiki orang yang berada di sekitar kita. Tidak hanya menjadi saleh, tidak cukup diri ini menjadi saleh ma'asyiral muslimin. Tidak cukup kesolehan ini dampaknya hanya untuk diri kita saja, tidak. Tapi harus kita menjadi muslih, memperbaiki kondisi keluarga kita, ibadah mereka, bacaan Quran mereka. Perhatikan semuanya. Bagaimana kita jauh dari Al-Quran, keluarga kita jauh dari Al-Quran. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala firman-Nya ada di dalam Al-Quran, petunjuknya ada di dalam Al-Quran. Kita semua ingin masuk surga tapi tidak membaca petunjuknya. Bagaimana bisa ma'asyiral muslimin? Maka perhatikanlah keluarga kita semua yang ada di bawah tanggung jawab kita dari ancaman api neraka. Semoga Allah memberikan taufik dan memberikan kemudahan untuk kita semua dan menerima setiap amalan-amalan saleh yang kita lakukan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah